Maqam itu usaha seorang hamba, sedangkan hal pemberian. Makanya hal itu disebut dengan mauhibah, anugerah, pemberian. Fattaubatu, taubat, awwalu manzilin min manazilis salikin. Taubat adalah stasiun pertama di antara beberapa stasiun dalam perjalanan menuju mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manzil artinya tempat turun. Manzil diartikan rumah. Manzil sebetulnya tempat turun. Misalnya kita perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Dari Jakarta ke Bandung ini kita ada turun, ngisi minyak di pom bensin, makan. Habis itu turun lagi. Habis itu turun lagi. Tempat turun yang pertama itu stasiun. Jadi kalau mau diartikan tema kita ini menapaki anak-anak tangga untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau stasiun-stasiun menuju Allah Subhanahu wa taala. Stasiun pertama mesti berhenti di situ. Siapa yang tidak berhenti di situ tidak mungkin. Semua penumpang mesti berhenti di situ. Stasiun itu bernama taubat. Fattaubatu awwalu manzilin min manazilis salikin. Wa awwalu maqamin min maqamatit talibin. Maqam pertama di antara maqam-maqam. Maqam tempat kita bahasa Indonesia maqam kuburan. Maqam dari kata qama yaqumu maqam. Qama tegak, maqam tempat tegak. Makanya di depan Ka'bah itu ada maqam Ibrahim, tempat tegaknya Nabi Ibrahim. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ambillah maqam Ibrahim, tempat tegaknya Nabi Ibrahim itu sebagai tempat solat. Makanya disunatkan solat sunat 2 rakaat. Manzil, tempat turun. Maqam ada istilah khusus antara maqam dengan hal. Maqam itu usaha seorang hamba, sedangkan hal pemberian. Makanya hal itu disebut dengan mauhibah, anugerah, pemberian. Sedangkan maqam muktasab, hasil usaha seorang hamba. Jadi maqam yang pertama maqamut taubat. Maqamat, ada maqam-maqam, tempat-tempat, titik-titik, poin-poin kalau mau mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kita akan bahas itu insyaallah. Stasiun pertama salikin. Orang yang berjalan itu, kita ini kan sedang jalan nih, sedang jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Orang yang berjalan itu disebut dengan salik. Orang yang berjalan itu disebut dengan salik. Perjalanannya itu disebut dengan suluk. Suluk, perjalanan. Orang yang berjalan salik. Kata kerjanya salaka. Salaka. Dari hadis Nabi, man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia mengambil ilmu di jalan itu, sahallahu lahu bihi tariqan ila jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Ketika saya dibawa oleh Ustaz Salim Afillah di Yogyakarta, tempat markas Pangeran Diponegoro, lalu kemudian beliau menunjukkan ada satu tiang
pada bagian bawah tiang itu ada, pada bagian bawah tiang itu ada gambar salak, gambar buah salak. Kata Ustadz Salim, ini gambar apa Ustadz Somad? Saya mau nyebut salak ragu, tapi iya ini salak. Oh, apa hubungan salak? Karena ada filosofinya, man salaka. Jadi orang Jawa itu hidupnya penuh dengan filosofi. Jadi ketika Islam datang, ada local wisdom, kebijaksanaan lokal yang bercampur dengan ajaran Islam. Man salaka tariqan. Kemudian di atasnya ada ukiran, itu apa itu? Nanas. Apa itu? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi di bawah ini salak, karena orang berjalan dengan kaki. Dia sedang berjalan menapaki tapak untuk menuju ridho Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi di atas ini ada godaan-godaan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Jadi kalau ditanya, saya ini sedang dalam keadaan suluk. Suluk adalah dia sedang dalam proses berjalan, mendekatkan diri kepada Allah. Makanya jangan jalan di tempat. Maqam. Maqam di sini artinya usaha seorang hamba dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Sedangkan hal adalah Allah memberikan suatu karunia sehingga seorang hamba berada pada kondisi itu. Kalau maqam adalah usahanya, hal adalah anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa haqiqatut taubati fi lughatil arabi. Hakikat taubat menurut bahasa Arab adalah ar-ruju'. Rujuk. Rujuk. Rujuk artinya kembali. Ini ada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Wa anna hadha sirati mustaqim. Jalanku ini lurus. Mustaqim, lurus. Tapi kita ketika melewati jalan ini, bainal ifrat wa tafrid, kadang kita terlalu ke kiri, kadang kita terlalu ke kanan. Ketika kita kembali ke jalan yang lurus, disebut dengan rujuk. Taubat itu artinya rujuk. Oh, syanu taubat, berarti dia kembali ke jalan. Bukan. Makanya ada yang tidak setuju menggunakan kata hijrah. Karena hijrah itu meninggalkan yang dilarang Allah. Sedangkan taubat kembali ke titik aslinya. Kita ini aslinya bersih. Fitratul Islam. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terakhir itu lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Kata Abu Hurairah, fitratul Islam, sebagaimana sucinya Islam, bersihnya Islam. Tapi kemudian dalam perjalanannya karena hawa nafsu dia, maka kembali ke fitrah. Kembali ke fitrahnya itu taubat. Tapi tidak salah juga, bukan berarti keliru. Syanu hijrah. Hijrah kata Nabi, al-muhajir, orang yang hijrah, man hajara ma nahallahu anhu, meninggalkan yang dilarang Allah. Fattaubatu, taubat artinya ar-ruju'u amma kana mazmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi. Meninggalkan yang tercela kepada yang terpuji. Itu dia. Ini keluar dari jalan ini mazmum, tercela. Sedangkan kembali kemari mahmud, terpuji. Taubat artinya meninggalkan yang tercela, kembali kepada yang terpuji. Menurut siapa? Fi syar'i, menurut syariat Islam.
Jadi banyak juga orang sekarang terpuji menurut lingkungannya, bukan. Terpuji menurut atasannya, bukan. Terpuji menurut Islam. Itulah hakikat taubat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "An-nadamu taubatun." Menyesal itu adalah taubat. Menyesal itulah taubat. Jadi kalau ada orang taubat tapi tidak menyesal, berarti tidak taubat. Saya sudah taubat saya ini Pak Ustaz, tapi dari raut wajahnya tidak seperti orang nyesal. Saya sudah taubat saya dari bank konvensional ini. Alhamdulillah karena udah pensiun kemarin. Nah itu bukan menyesal. Taubat itu menyesal. Saya taubat Ustaz, udah berhenti pacaran ini. Karena kemarin tak diterimanya pinangan saya. Nah, itu bukan taubat. Itu bukan taubat. An-nadamu taubatun. Menyesal itu taubat.